Sejumlah dugaan kecurangan dilaporkan terkait dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sejak diberlakukan tahun 2017 lalu, sistem zonasi PPDB ini sudah menuai pro dan kontra. Kita bahas hal ini bersama dengan pimpinan Ombudsman RI, Robert Naendi Jaweng. Pak Robert, selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa. Pak Robert, ini protes keras ramai diajukan orang tua siswa. Polemik ini lagi-lagi muncul. Klasik setiap tahunnya indikasi kecurangan terjadi dalam PPDB melalui sistem zonasi. Kami ingin tahu terlebih dahulu sejauh ini ada berapa banyak laporan keluhan masyarakat terkait dengan sistem PPDB ini, Pak Robert. Ya, ini memang memprihatinkan Mbak Puspa ya. Sejak PPDB ini dimulai berlaku sejak 2017, ini artinya sudah 6 atau bahkan 7 tahun kita menjalankan PPDB. Masalahnya terus berulang tiap tahun. Tipologi masalah kurang lebih sama juga gitu ya pada 4 jalur itu. Nah, Ombudsman juga beberapa tahun belakangan melakukan upaya secara masif dengan antara lain membuka kanal pengaduan PPDB di semua provinsi, kabupaten, kota, karena memang kita punya 34 kantor perwakilan begitu. Dan mulai bulan Maret kemarin kami bekerja. Sebenarnya data akhirnya Mbak Puspa baru akan kita dapatkan rekapitulasinya 30 Juli nanti ya, karena memang durasi sampai 30 Juli. Tetapi paling tidak begini, saya lagi menuju ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sendiri saja sudah itu ada sekitar 30-an yang kita terima. Ini yang diterima ya Pak, belum lagi yang belum dilaporkan ke Ombudsman ya. Masih ada beberapa yang belum selesai. Demikian juga di Jawa Barat, di NTB, di NTT, dan beberapa tempat yang lain. Data akhir nanti kita akan rekap di ujung akhir bulan ini gitu. Tetapi dari tipologi masalah yang ada, begini, ini ada 4 jalur PPDB. Yang paling banyak masalah di 2 jalur utama, satu jalur zonasi dan kemudian kedua jalur afirmasi. Tetapi juga bukan berarti jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua juga tidak ada masalah. Ada masalah. Jalur prestasi misalnya itu ada pemalsuan dalam soal sertifikasi prestasi dari anak atau calon peserta didik CPD. Demikian juga ada masalah terkait dengan kriteria prestasi non akademik itu masih multitafsir. Itu jalur yang kurang banyak masalah, tetapi yang 2 lainnya, wah ini tiap tahun berulang ini. Jalur zonasi saya kira gini, Mbak Puspa ya, masalah kita tidak hanya di rejim pendidikan, masalahnya bukan hanya apa yang berlaku di Kementerian Pendidikan hingga ke Dinas Pendidikan Kota Kabupaten bahkan hingga ke sekolah, tetapi bahkan berhulu pada data terkait kependudukan. Ini berarti kita harus mundur lagi ke depan gitu ya, ke soal terkait administrasi kependudukan kita yang itu sangat gampang dimanipulasi atau sangat gampang itu kemudian diubah ya, misalnya terkait dengan soal domisili dan kedudukan. Mestinya kan harus satu antara alamat di mana dia berkedudukan yang dibuktikan dengan KTP dan KK dengan alamat domisili. Di kita domisilinya entah di tempat mana, bisa saja kemudian kedudukannya itu atau alamat yang tertera sebagai penduduk di KTP itu dibuat di dekat dengan sekolah sehingga kemudian dia masuk zonasi. Nah, repotnya lah perubahan ini itu berlaku dari sejak penyusunan KK, pembuatan kartu keluarga sampai pada surat keterangan begitu ya, suketnya itu bisa lakukan gitu, sehingga mereka yang secara faktual tidak berkedudukan di situ, tidak berdomisili di situ, itu ternyata masuk ke jalur sebagai peserta zonasi. Inilah yang membuat seperti di Kota Bogor atau tadi juga di intro CNN di Tangerang begitu ya, orang itu terdaftar di PPDB-nya, tetapi secara faktual orangnya nggak ada. Bahkan setelah dicek ke lapangan secara verifikasi faktual, orangnya tidak dikenal sama sekali, bahkan kakak yang dilampirkan. Coba, ini berarti soal kependudukan kita ini menjadi sangat bermasalah, yang itu
pangkal mula dari manipulasi atas jalur zonasi yang ada gitu ya. Sementara di jalur afirmasi masalahnya itu adalah ini jalur afirmasi ini jalur bagi mereka yang berkemampuan ekonomi rendah atau anak yatim piatu ya, atau mereka yang berkebutuhan khusus, kaum difabel dan sebagainya. Ini adalah jalur afirmasi. Nah, di beberapa tempat jalur afirmasi ini kemudian mengalami penyempitan dalam soal kriteria. Secara umum jalur afirmasi itulah jalur yang membuka afirmasi atau keberpihakan kepada mereka sejauh mereka terdaftar dalam DTKS. DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis bagi dia untuk menerima bantuan bansos dan sebagainya. Mestinya mereka anak yang CPD, calon peserta didik yang memang masuk dalam daftar DTKS keluarganya, itu dia akan kemudian terdaftar dalam jalur afirmasi. Tetapi ternyata ada penyempitan, misalnya saya tidak enak menyebut daerahnya, ada provinsi yang kemudian DTKS ini dipakai sebagai bingkai besar saja, tetapi kemudian dikerucutkan lagi menjadi 3 klasifikasi. Ada P1 itu untuk kemiskinan ekstrim, prioritas 1 ya. Kemudian prioritas 2 itu untuk miskin, sangat miskin, dan prioritas 3 itu miskin. Nah, ini yang membuat kemudian tidak semua mereka yang terdaftar di DTKS sebagai penerima bantuan sosial itu kemudian menjadi peserta PPDB dari jalur afirmasi. Kalau dia tidak terverifikasi secara faktual dalam P1, P2 atau P3, maka dia akan terpental. Demikian juga dalam kriteria sebagai anak yatim piatu. Definisi umum dari Peraturan Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2021 adalah siapapun yang memang sudah kehilangan orang tuanya, ayah dan ibunya gitu. Tetapi di daerah itu kemudian terjemahkan bahwa yatim piatu itu adalah mereka yang kehilangan orang tuanya karena akibat COVID. Nah, ini juga jadi masalah. Padahal banyak anak yang kehilangan orang tuanya bukan karena COVID, dan memang dia berhak sebenarnya untuk dapat jalur afirmasi. Jadi ada problem di data, ada problem di sisi kebijakan teknis di tingkat pemerintah daerah yang itu diterjemahkan secara sempit, yang membuat kemudian akhirnya terpental mereka yang berhak akhirnya tidak mendapatkan hak untuk bisa mendapatkan jalur afirmasi. Oke, Pak Robert, tapi dari pengawasan selama 5 tahun terakhir dari Ombudsman, apakah Ombudsman merasa permasalahan ini dilakukan, ada dugaan dilakukan secara terorganisir begitu, mengingat transparansi kemudian keadilan dalam penerimaan siswa baru, peserta didik baru ini nampaknya dirasakan masih sulit untuk masyarakat, bahkan Pustekom, walaupun Pustekom memberikan sistem baru, ada online yang saat ini diberlakukan, awalnya adalah untuk memudahkan masyarakat dan juga untuk meminimalisir kecurangan. Ya, buat Ombudsman begini Mbak, bahwa PPDB ini adalah pintu masuk, pintu awal bagi anak-anak untuk mendapatkan akses ke keadilan, akses untuk mendapatkan layanan pendidikan sebagai hak dasar mereka, gitu ya. Itu yang sangat penting. Dan kemudian PPDB khusus di jalur zonasi dan jalur afirmasi ini adalah bagian dari upaya untuk mengefisiensikan biaya mereka ke sekolah dan mendapatkan afirmasi keberpihakan dari negara terhadap mereka yang tidak mampu, kan begitu. Itu kan filosofi dasar ini yang harus dipegang, gitu ya. Nah, terjemahannya ke tingkat teknokrasinya di pelaksanaannya ini tadi kita tidak sinkron, kemudian juga ada diskresi Pemda yang menyempitkan kriteria dan sebagainya, dan yang juga tidak kalah krusialnya adalah di lapangan sendiri juga terjadi banyak pungutan liar, pungli ya, yang ini biasanya berpangkal pada jual beli kuota. Ya, kuota ini ada pelonggaran kuota di suatu sekolah tertentu, misalnya kuotanya ini 350 untuk jalur donasi atau untuk jalur afirmasi. Tetapi caranya dilakukan dalam 2 model. Satu, atas kuota itu kemudian dinaikkan jumlahnya 350 kemudian jadi 400 katakanlah. Nah, 50 ini kemudian jadi barang jualan, Mbak. Atau kemudian diturunkan kuotanya begitu jadi 300. Nah, 50 yang turun ini, selisih kurangnya ini kemudian jadi jualan juga bagi mereka yang mau untuk mendapatkan yang disebut dengan zonasi khusus. Nah, ini praktek-praktek seperti ini yang saya kira
sulit untuk sekedar di kanal dengan platform digital, pendaftaran online dan sebagainya, selagi mental manusianya ya terutama di tingkat sekolah dan pengawasan dari dinas pendidikan dan juga dinas sosial untuk yang afirmasi tadi itu nggak kuat seperti yang terjadi sekarang. Verifikasi faktual juga tidak berjalan. Yang terjadi di Kota Bogor itu adalah contoh bagus di mana wali kota sendiri Pak Bima turun ke lapangan ngecek satu persatu, nanyain bersama satu-satu ya. jajarannya, Iya. kemudian dibentuk tim khusus dan kemudian dimundurkan tenggat atau waktu dari pengumuman penetapannya. Tetapi kan ini hanya terjadi 1-2 tempat, Mbak. Tidak di banyak tempat dilakukan hal seperti ini. Jadi buat saya sih kita belum sampai pada kesimpulan apakah problemnya itu problem sistem ataukah problem individual manusianya. Ini masih perlu dievaluasi, tapi kita berharap Kementerian Pendidikan harus melihat bahwa ini masalah yang super serius. Karena itu Kementerian Pendidikan tidak boleh lepas tangan. Hari ini harus dikatakan Mbak Puspa, yang banyak berjibaku di lapangan adalah dinas pendidikannya dan pihak sekolahnya dan orang tuanya dan CPD-nya, sementara kita nggak tahu Kementerian Pendidikan apakah sedang melakukan sesuatu atau tidak. Yang pasti bahwa hari ini kita tidak terlalu melihat kehadiran Kementerian Pendidikan sebagai penanggung jawab urusan pendidikan secara nasional. Untuk itu paling tidak dia harus mengambil momentum ini untuk melakukan evaluasi secara tuntas, secara komprehensif. Masalahnya di mana? Pada tingkat sistem PPDB-nya sendiri atau pada penyimpangan di individual para aparatnya. Kita lihat bagaimana nanti ketegasan dari pemerintah, termasuk juga berkolaborasi Ombudsman Republik Indonesia ya. Apakah memang ini kesalahan dari sistem yang kurang disosialisasikan, atau mungkin pelanggaran juknis, atau ada dugaan praktik korupsi di dalamnya. Pak Robert, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Sore Mbak Puspa, terima kasih banyak.